Pemirsa, hari keempat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, situasi lalu lintas di Bundaran HI terpantau ramai dengan kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Meski demikian, petugas berpatroli di checkpoint sejak pukul 8 pagi tadi. Petugas gabungan TNI Polri tetap memberi sosialisasi kepada pengendara yang melintas, khususnya bagi pengendara yang belum mentaati peraturan yang ditetapkan selama PSBB, salah satunya penggunaan masker pada wajah. Pengendara yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan sebelum memakai maskernya. Hari ini Polda Metro Jaya mulai mendata pengendara yang melanggar aturan PSBB berupa belangko teguran. Sementara itu, di hari pertama penerapan PSBB di hari kerja, arus lalu lintas di checkpoint Pasar Jumat terpantau padat. Dari pengecekan petugas gabungan TNI Polri dan juga pemerintah Kota Jakarta Selatan, masih dijumpai pengendara yang tidak menggunakan masker. Selain itu, beberapa kendaraan roda 4 juga disarankan untuk mengganti posisi tempat duduk agar sesuai dengan penerapan jaga jarak antar penumpang sesuai ketentuan PSBB. Dan pemirsa, kita akan pantau pemberlakuan PSBB di Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sudah ada reporter iNews Vito Erlangga di sana. Ya, Vito, bagaimana kondisi checkpoint di Pasar Jumat saat ini? Ya, baik Deta dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta. Namun berdasarkan pemantauan kami, nampaknya masyarakat masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepadatan arus lalu lintas yang sempat terjadi di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di perempatan Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang mana kepadatan arus lalu lintas sendiri terjadi pada pukul 7 hingga pukul 9 pagi tadi, yang mana kepadatan ini mayoritas didominasi oleh kendaraan yang berasal dari arah Tangerang, Depok maupun Bogor menuju ke arah Jakarta. Berdasarkan pemantauan kami di checkpoint perempatan Pasar Jumat ini, petugas telah melakukan pengecekan satu persatu kendaraan yang melintas yang hendak menuju ke arah Jakarta, yang mana seperti kita ketahui bahwa Pasar Jumat ini merupakan wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Kota Tangerang dengan Kota Jakarta Selatan. Tadi juga kami melihat beberapa petugas nampak memberhentikan beberapa kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, yang mereka tidak menggunakan masker di wajahnya. Dan beberapa pengendara tersebut kemudian diberhentikan dan disuruh untuk memakai maskernya masing-masing. Namun ada beberapa pengendara yang nampaknya belum mematuhi himbauan tersebut, dan bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker atau tidak membawa masker saat berkendara diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Kota Tangerang Selatan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga dapat kami laporkan bahwa tadi juga pengecekan juga menyasar ke kendaraan roda 4, baik itu kendaraan transportasi publik maupun kendaraan pribadi, yang mana tadi juga beberapa kendaraan pribadi nampak diberhentikan. Hal ini dikarenakan beberapa pengendara mobil khususnya tidak mematuhi physical distancing sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh PSBB, yang mana masing-masing penumpang di mobil harus menerapkan jaga jarak aman, baik itu transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Deta dan pemirsa. Terima kasih Vito atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Kesehatan menyetujui permohonan Gubernur Jawa Barat untuk memperlakukan PSBB di 5 wilayah di Jawa Barat. PSBB akan dimulai pada Rabu 15 April mendatang dan akan berlaku selama 14 hari. Pasca pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta sejak 10 April lalu, kini wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi juga akan menerapkan PSBB di daerahnya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menyetujui penerapan PSBB di 5 wilayah yang diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. PSBB di 5 wilayah Jawa Barat akan dimulai pada Rabu 15 April mendatang dan akan berlaku selama 14 hari. Yang menarik dari PSBB di 5 wilayah, ada 2 yang sifatnya kabupaten. Maka kabupaten ini berbeda dengan DKI atau Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, mereka memiliki desa. Sehingga tidak bisa diperlakukan PSBB-nya persis seperti yang wilayah kota, seperti contohnya DKI Jakarta. Oleh karena itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi 2. Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu, PSBB-nya maksimal. Di non-zona merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah, kira-kira begitu. Khusus untuk Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal. Selain 5 wilayah Jawa Barat, Provinsi Banten juga sudah mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Wilayah yang diajukan adalah Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagaimana pelaksanaan PSBB di Kota Bogor? Sudah bergabung bersama kami Bapak Dedi Arahim yang merupakan Wakil Wali Kota Bogor melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Dedi, bagaimana persiapan PSBB sendiri di Bogor dan kapan resminya ini akan diberlakukan untuk wilayah Bogor sendiri? Ya, sesuai dengan kesepakatan kita semua ya, kemarin dikoordinatori oleh Pak Gubernur Jawa Barat bahwa 5 wilayah di Bodebek ini akan segera melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 15 April besok. Kemudian langkah selanjutnya adalah kami juga melakukan rapat koordinasi dengan Forkopinda ya, hadir Polresta Bogor, Kapolrestanya hadir, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kemudian juga Komandan Kodim 0606 untuk segera kita lakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan PSBB. Nah, dari pelaksanaan ini juga kami masih akan lakukan lagi rapat koordinasi dengan DPRD siang ini, insya Allah jam 13 nanti kita akan lakukan pertemuan di gedung DPRD Kota Bogor. Baik, apakah untuk wilayah Bogor sendiri ada penerapan PSBB yang berbeda dengan yang sudah diterapkan di Jakarta saat ini? Tidak, jadi kami juga sudah lakukan beberapa langkah ya, pertemuan melalui video conference dengan Gubernur DKI, di mana pada prinsipnya seluruh wilayah kota yang ada di Bodebek ini akan melaksanakan secara optimal seperti di Jakarta. Artinya kita akan mengadopsi Pergub DKI dan mudah-mudahan nanti dalam proses akan diturunkan jadi perwali Kota Bogor. Baik, bagaimana untuk sosialisasi kepada warga sendiri mengingat hari ini tampaknya di Jakarta sendiri penerapan hari pertama masih banyak penumpukan penumpang di beberapa titik transportasi umum. Ya, sebetulnya sosialisasi kita terus lakukan ya melalui radio, melalui media cetak maupun media online, kemudian juga melalui televisi ya, tentu seperti program seperti sekarang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan akan dimulai pada hari Rabu atau Rabu dini hari ya, jadi Selasa malam besok 23.59 kita sudah standby untuk pelaksanaan PSBB Kota Bogor. Hari ini juga kita lakukan penyemprotan di beberapa RW di Kecamatan Bogor Utara, sekaligus juga kita membawa tim sosialisasi untuk pelaksanaan PSBB hari Rabu. Baik, Pak Dedi, bagaimana soal pendistribusian bantuan sosial nantinya pada saat penerapan PSBB? Ya, tentu saja pendistribusian jaring pengaman sosial ini prosesnya dalam verifikasi pendataan. Karena secara garis besar kita sudah memiliki namanya data terpadu kesejahteraan sosial yang jumlah warga terdaftar itu ada 71.000. Nah, 71.000 ini mereka mendapatkan program Keluarga Harapan dan juga kartu sembako. Nah, untuk yang belum, yang masih dalam proses pendataan adalah mereka yang terdampak atau yang disebut miskin baru. Baik. Jadi mereka ini ada kurang lebih 51.000. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dedi Arahim selaku Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih sudah bergabung di iNews.
Dan pemirsa, masih terkait dengan penerapan PSBB, kali ini kita akan bergabung dengan Bupati Bogor. Ibu, bagaimana persiapan final dari penerapan PSBB sendiri di Bogor? Iya, persiapannya terutama dari segi lapangan ya, dipersiapkan oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim dengan jumlah personel yang dibutuhkan. Lalu untuk kami juga persiapan secara teknis untuk bagaimana menghadapi PSBB ini, baik dari aparat juga maupun dari persiapan dalam pelaksanaan. Tentunya di Kabupaten Bogor ini kan berbeda dengan kota. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak RK bahwa Kabupaten Bogor ini pasti penanganannya tidak akan sama dengan DKI. Mungkin kalau yang kota seperti Kota Bogor, Kota Bekasi, atau Kota Depok ini bisa menduplikasi apa yang sudah dilaksanakan oleh DKI. Tetapi kabupaten nggak bisa, Mbak, karena desa kami ini dari banyaknya desa. Dari 435 semuanya desa itu ada 416 desa, 19 kelurahan. Jadi tentu penanganannya yang berbeda. Nah, kami mempunyai dua cara, yaitu PSBB skala besar dan PSBB skala kecil. PSBB skala besar adalah PSBB yang kita laksanakan pengetatan di 11 wilayah merah. Yang tentunya 11 wilayah ini adalah semuanya wilayah perbatasan. Kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Bekasi, berbatasan dengan Jakarta, berbatasan dengan Tangsel, dan daerah-daerah yang memang merupakan endemik dari virus. Jadi ini merupakan daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Jakarta dan beberapa wilayah yang juga penyangga Jakarta begitu. Jadi perlakuannya akan berbeda. Jadi di situ kami akan lakukan pengetatan di zona merah itu. Bahkan kami akan siapkan petugas di beberapa titik, di beberapa pintu, dan itu juga akan dijaga oleh petugas sampai 24 jam. Dan wilayah-wilayah yang lain, yang 29 ini belum dinyatakan wilayah merah. Kami yang menjaga itu juga tentunya tidak boleh juga asal-asalan. Tapi kami lebih percayakan kepada petugas-petugas di desa. Artinya kami memperdayakan semua RT, RW untuk siaga dan juga kepala desa. Dan sekarang ini sudah berjalan sebetulnya PSBB di tingkat desa ini, yaitu penyekatan-penyekatan jalan keluar masuk dari desa. Nah ini kan penting sekali karena mereka itu lebih kenal warganya. Jadi ketika ada yang masuk, apakah itu pemudik atau dari luar, kalau nggak kenal ya mereka periksa, dicek suhu tubuhnya, mau kemana datangnya, terus tujuannya apa. Kalau keluarga yang ada di kampung situ, otomatis didaftarkan jadi ODP dan harus diperiksakan ke puskesmas. Itu Mbak, jadi kita nggak bisa disamain dengan Jakarta. Baik, Ibu Ade, apakah untuk wilayah Bogor sendiri sudah menyelesaikan pendataan terkait warga-warga yang bisa menerima bantuan sosial selama 14 hari ke depan? Kalau pendataan untuk DTSK kayak pendataan dari penerimaan dari Kementerian Sosial kan ada datanya, dari bantuan presiden atau dari bantuan gubernur itu kan sudah by name by data. Tinggal kita pendataan sisanya yang di-cover oleh pemerintah daerah. Ini juga sudah terdata. Cuman yang sekarang ini yang cukup juga membludak adalah mereka yang terkena imbas dari corona ini, dari musibah ini. Yang pertama adalah mereka yang ter-PHK, yang kedua kan sebagian besar hotel-hotel tutup, wisata tutup. Nah ini juga yang terdampak dari tutupnya hotel dan tutupnya tempat wisata, dan itu juga rata-rata ada pekerja harian juga untuk pedagang asongan ataupun yang biasa bekerja penghasilan harian. Ini juga ternyata jumlahnya makin banyak tiap hari sehingga makin menambah data kami, dan ini saya minta kepada tim dari gugus tugas yang menangani ini harus selesai dalam minimal dalam 1 hari dan 2 hari besok tuh paling lambat, karena begitu pelaksanaan PSBB semuanya harus sudah siap. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Ade Yasin selaku Bupati Bogor. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang, Ibu. Ya pemirsa, di hari keempat PSBB, jalan di Jakarta lengang namun masih ramai. Mengingat hari ini adalah penerapan PSBB pertama kalinya saat hari kerja. Kami akan ajak Anda melihat pantauannya berikut ini.
Pemirsa, seorang pegawai honorer mencuri 6.000 masker dari gudang farmasi milik pemerintah. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.